Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum saya mulai, saya akan mengabsen terlebih dahulu kehadirannya Amelia Sartika Dewi, Nurizal Aditya, Safika Karolin. Oke, terima kasih hadir semuanya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baca rodi itu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak akan menyampaikan materi pada hari ini, yaitu tentang indahnya beragama secara moderat, dengan tujuan pembelajaran yaitu memahami isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, berisi tentang umat Islam yang moderat. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Berikutnya, sebelum masuk ke materi, kemarin karena sudah saya share link Google Form mengenai asesmen awal, sudah Bapak lihat tadi malam, dan alhamdulillah dari 18 peserta didik di kelas 8A ini ada sekitar 10 peserta didik yang mendapatkan nilai di atas 70, luar biasa ya. Langsung saja, ini nanti Bapak akan memberikan pertanyaan pemantik yang berupa gambar. Nah, gambar pertama, gambar apa ini? Angkat tangan. Siapa yang tahu? Ya, Safika, silakan. Toleransi beragama di Indonesia. Ya, toleransi beragama di Indonesia. Sudah hampir betul tapi kurang tepat. Nah, ini dia. Gambar apa ini? Berhubungan dengan agama. Ada 6 agama di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Ya, betul. Gus Dur. Gus Dur itu seorang tokoh apa? Satu jasa Gus Dur yang diakui oleh dunia, Bapak toleransi Indonesia. Jadi, ya, ini adalah terowongan silaturahim yang menghubungkan kedua bangunan tersebut. Ini sudah pertanyaan pemantiknya berupa gambar apersepsi atau pengantar dari materi. Saya hubungkan dengan materi kita Islam moderat. Apa itu Islam moderat? Di awal tadi Bapak sudah membacakan satu ayat Al-Quran, yaitu Al-Baqarah ayat 143, sebagaimana tujuan pembelajaran kita, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Garis bawahnya adalah ummatan wasata. Nah, tidak berlebihan. Nggak boleh seseorang itu misalkan dalam kepentingan dunia dan akhirat mementingkan dunia tok tanpa beribadah, itu juga salah. Atau ibadah terus tanpa memikirkan kepentingan daripada dunia. Nggak boleh, kita harus berada di tengah-tengah. Oke, berikutnya nanti setelah ini silakan anakku sekalian membuat grupnya, yaitu terdiri dari 6 anak. Jadi kalau 18 dibagi 6 berapa? 3 grup. Nanti masing-masing grup itu berbeda, masing-masing kelompok itu nanti tugasnya. Nah, ini saya share LKPD digitalnya. Sebelum kita mengerjakan LKPD-nya, saya terangkan dulu. Kelompok 1, kelompok auditori, berdasarkan tes APPS kemarin, kan gaya belajar ada 3 toh. Yang pertama auditori, yang kedua adalah visual, yang ketiga adalah kinestetik.
Nanti untuk auditori itu ada saya share link YouTube dialog antara Bapak Kuroy Shihab dan Najwa Shihab yang membahas tentang penendangan sesajen di Bromo. Itu. Untuk visual saya share tuh link YouTube yang membahas tentang Gus Dur sebagai tokoh toleransi atau pluralisme sebelum dimasukkan ke Canva. Terus yang ini adalah langkah-langkah membuat film pendek tentang perjalanan Biksu Tudong. Bisa berhadapan-hadapan satu kelompoknya. Saya beri waktu 15 menit cukup? Ya cukup ya. Sebelum mengerjakan, kalian bisa mengakses materi-materinya di link SID yang Bapak share di grup WA. Link SID itu bentuknya seperti ini. Ada petunjuk belajar, ada buku panduan kelas 8 berupa PDF, ada video pembelajaran. Ini video pembelajaran yang buat saya sendiri, ada gambar saya nanti. Ada PowerPoint yang saya tampilkan tadi, ada jurnal untuk mendukung daripada materi kita, ada asesmen formatif dan juga kuisis. Nah, anak-anak sebelum kita mengerjakan LKPD dari sumber belajar yang berupa video, kita bisa melihat tentang paparan ini saya yang buat tentang Islam moderat. Coba disimak. Kasih sayang. Hal ini merupakan interpretasi Islam yang relevan dengan konteks zaman modern. Di Indonesia ini memang sangat heterogen sekali, baik dari sukunya, budayanya, agamanya, sangat banyak. Jadi paham moderat harus ditanamkan pada anak-anak sejak usia sekolah. Karena di sekolah pun nggak hanya ada satu agama, melainkan ada beberapa agama yang kita harus bisa hidup berdampingan dalam satu sekolahan, bahkan satu kelas. Oke, sudah selesai? Sudah ya? Oke. Yang mau maju kelompok mana dulu? Visual dulu atau auditori atau kinestetik dulu? Oh, visual, silahkan. Videonya bisa diterangkan, dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok Yang lainnya kami. menyimak. Nanti satu pertanyaan untuk kelompok 1. Kelompok kami membahas tentang kasus penendangan sesajen di Bromo di video Shihab dan Shihab. Isi berita. Satu saja yang bertanya kepada Bapak Kurois. Pembahasan tentang kasus penendangan sesajen di kaki Gunung Semeru sebelum ditendang, pria tersebut berkata, inilah yang akan mengundang murka Allah, dan kemudian sesajen tersebut ditendang sehingga Kaitannya, hal ini tidak sesuai dengan prinsip Islam wasatiyah karena bertentangan dengan prinsip ummatan wasatan yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Silakan kelompok ini menanggapi atau memberi pertanyaan. hikmah apa yang bisa diambil dari kejadian tersebut? Hikmah yang bisa diambil dari pelajaran ini adalah harus menjunjung tinggi toleransi. Dakwah Islam harus dilakukan dengan cara ramah, bukan marah. Jangan menghina atau mengusik agama lain. Oke, terima kasih untuk kelompok auditori atas presentasinya, luar biasa, dan terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok auditori. Silakan duduk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk asesmen sumatif di akhir materi nanti saya menggunakan kuisis. Link kuisis akan saya share di grup WA. Nanti silahkan dibuka link kuisisnya. Sudah? Silahkan dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit cukup. Oke, 5 menit. Silahkan, ada 10 soal. Silahkan dibuka.
Ini link kuisis, coba dilihat ya bentar. Itu kodenya yang di grup WA. Ini sudah bisa. Semakin cepat semakin baik. Oke, terima kasih, waktu sudah habis. Bisa kita lihat hasil dari pengerjaan kuisis. Ada 16 anak yang mengerjakan, yang mendapat nilai di atas 70 ada 10. Oke, terima kasih. Dan yang lainnya nanti bisa belajar lebih giat lagi ya, di rumah belajar ya. Oke, sebelum Bapak akhiri, anak-anakku sekalian, sebagai kesimpulannya, anak-anakku sekalian, sebelum Bapak yang menyimpulkan, coba di antara kalian siapa yang bisa menyimpulkan dari mata pelajaran kita hari ini? Silakan. Oke, silakan. Kesimpulannya Safika, adalah hadap ke sini. umatun wasata merupakan sikap umat Islam yang berada di tengah-tengah atau sebagai penengah di antara dua kubu. Pertama, orang-orang yang selalu cenderung pada kepentingan dunia seperti kaum Yahudi dan musyrikin. Kedua, orang-orang yang membelenggu diri dengan adat kebiasaan dan kepentingan rohania, sehingga meninggalkan hal-hal yang bersikap duniawiyah, termasuk kebutuhan jasmani mereka. Oke, terima kasih untuk Ananda Safika. Selanjutnya, siapa yang berani lagi menyimpulkan, angkat tangan? Ya. Oke, silakan. Siapa namanya? Lupa. Adit, silakan Adit. Ananda Adit. Kebiasaan adalah sikap umat Islam yang pertengahan, tidak terlalu radikal dan tidak terlalu liberal. Radikal sikap terlalu, kalau misal paham mengkafirkan orang lain. Liberal terlalu bebas, misal wanita boleh menjadi imam sholat Jumat. Sehingga umatan wasatan adalah ciri khas umat Islam Indonesia yang berada di pertengahan. Oke, terima kasih. Kesimpulan akhirnya begini, kita ini hidup di negara yang berpulau-pulau, bersuku-suku, banyak sukunya, banyak pulaunya, banyak bahasanya. Jadi otomatis latar belakang kita, latar belakang budaya pasti akan berbeda. Beda-beda tetap satu jua. Itu inti daripada Islam moderat, itu tujuannya seperti itu, bisa toleransi meskipun kita berbeda. Oke, sebelum Bapak akhiri, saya akan mengadakan refleksi. Nah, ini nanti lain dari biasanya. Kalau refleksi biasanya Bapak menggunakan kata-kata, kalau sekarang nanti akan saya beri kesempatan bagi kalian untuk menulis atau menggambar refleksi melalui sticky note. Nanti ditancapkan, maju untuk menempelkan. Ini pakunya, ambil satu ya, maju, ambil maju. Oke, terima kasih atas refleksi yang kalian tempelkan di sini. Rata-rata gambarnya senyum, kalimatnya ada yang seru, senang, sangat menyenangkan, sangat gembira. Gaya belajarnya berbeda-beda. Makanya kalian, untuk penyemangat, nasihat Bapak, yang pertama tetap kalau ingin jadi orang sukses, belajar. Man aradat dunia fa'alaihi bil ilmi. Dengan ilmu kamu akan menjadikan sukses di dunia. Man aradal akhirat fa'alaihi bil ilmi. Kamu ingin sukses akhirat, kuncinya ya satu, ya ilmu. Dengan kamu menguasai ilmu, dengan belajar, insya Allah dunia akhirat akan sukses. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kami akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.